Rasanya sudah cukup banyak yang join di jejak teladan kita hari ini, 10 Mei tahun 2020, hari ke-17 bulan Ramadan dan hari ke-60 mungkin saya work from home. Terima kasih semuanya yang terus setia mengikuti jejak teladan dan fokus diskusi kita kali ini agak menarik karena saat ini cukup viral di media. Adanya sebuah artikel yang ditulis oleh para saintis dari Eijkman Institute mengenai pentingnya penyajian data COVID-19 di Indonesia yang menggunakan kurva epidemi yang benar. Dan kami sangat beruntung sekali karena salah satu dari penulis artikel tersebut atau penulis utama di artikel tersebut adalah rekan kami di Siswa Teladan tingkat nasional. Beliau Mas Iqbal Eliazar, beliau adalah siswa teladan nasional angkatan 92, wakil dari Provinsi Sumatera Barat. Dulu asalnya dari SMA 1 Padang, dan saat ini aktif sekali di Eijkman sebagai salah satu saintisnya dengan fokus utama pada biostatistika dan informatika kesehatan, serta juga spasial epidemiologi. Kita kenalan dulu dengan pembicara kita pada siang hari ini. Assalamualaikum Mas Iqbal. Waalaikumsalam Mbak Astrid, apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Senang sekali akhirnya bisa bertatap muka secara virtual, walaupun kita ternyata cukup banyak ya jejak WhatsApp kita. Ya. Ya. Baik Mas Iqbal, mungkin sebelum kita masuk ke isu mengenai kurva epidemik ini, kita kenalan dulu deh dengan Mas Iqbal deh. Dan sekaligus mungkin sedikit pengantar saja bagaimana Mas Iqbal dulu mengikuti seleksi siswa teladan nasional di tahun 92 ya, dan bagaimana itu kemudian mengajak atau membawa Mas Iqbal ke karir atau path yang sekarang. Silakan Mas Iqbal. Terima kasih. Selamat siang teman-teman sekalian. Wah, saya lihat muka-muka yang sahabat-sahabat lama di sini. Dan juga ada sahabat-sahabat baru saya, luar biasa. Senang sekali bisa ketemu lagi dalam momen ini. Jadi, siswa teladan nasional itu banyak berkesan untuk saya. Jadi, itu adalah, boleh saya katakan itu kompetisi nasional pertama yang pernah saya ikutkan. Dan juga itu adalah acara pertama di mana saya punya teman langsung di 27 provinsi. Dan juga saat itu, pertama kali saya naik pesawat dari Padang ke Jakarta gitu. Jadi luar biasa, naik pesawat Garuda lagi ya, zaman-zaman tahun 92 itu kayaknya luar biasa gitu. Jadi proses seleksi juga proses seleksi di tingkat nasional dengan siswa teladan nasional ini ya membuka wacana ternyata Indonesia sangat beragam. Kemudian masing-masing punya karakter, dan kita mulai menerima perbedaan. Nah, kemudian kita melihat bahwa ternyata ada perbedaan. Misalkan saya dari kampung, dari Sumatera Barat, gitu ya, kemudian ketemu dengan Mas Reza, yang juara teladan nasional, terus kayaknya dari SMP juga, kemudian SMA, dari nasional kuliah juga, gitu. Iya, itu luar biasa, gitu kan. Jadi semua orang hebat banget, pintar banget, gitu ya. Dari mana? Jawa Barat waktu itu ya, Mas Reza ya. Jadi saya lihat, wah, ini harus belajar banyak. Jadi itu membuka mata saya bahwa, wah, ini adalah momen yang baik. Itu Mbak Astrid. Ya, harapannya sih siswa teladan nasional bisa dihidupkan lagi nih. Tapi ya cukup banyak sebenarnya kompetisi-kompetisi lain yang sudah bisa diikuti juga oleh anak muda ya, termasuk kompetisi sains. Mas Iqbal S1 di IPB, S2 mempelajari informatika kesehatan di FKM UI, dan S3-nya di Oxford University, Mas ya. Baik, dan seperti yang saya janjikan tadi, perbincangan kita kali ini akan fokus mengenai kurva epidemi COVID-19. Jadi bagaimana cara kita membaca atau menyusun. Jadi topik utamanya adalah mengenal kurva epidemi COVID-19. Mas Reza mungkin bisa ditampilkan slide pembukanya. Ya, jadi kawan-kawan semua, kita hari ini akan mengenal kurva epidemi COVID-19 langsung bersama dengan Mas Iqbal Eliazar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan fokus diskusinya pada hal-hal berikut ini. Mungkin slide kedua, Mas Reza.
Baik, without further ado, mungkin saya serahkan langsung kepada Mas Iqbal untuk bisa mengajak teman-teman di sini untuk mengenali apa itu kurva epidemi dengan struktur yang ada seperti di screen saudara-saudara semua. Dan nanti apabila ada pertanyaan, tolong ditulis di chat room, karena nanti saya akan bacakan dan supaya bisa dijawab oleh Mas Iqbal. Terima kasih. Silakan Mas Iqbal. Ya, terima kasih Mbak Trid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ya. Jadi kurva epidemi ini, ya, jadi kita nama lengkapnya itu kurva epidemiologis, ya. Nama singkatnya kurva epidemi. Kalau teman-teman dari background-nya itu kesehatan masyarakat, wah ini sudah gape banget lah. Ini dah istilahnya itu pelajaran tahun pertama udah pasti udah langsung kenal kurva epidemi. Teman-teman dari kedokteran mungkin juga sudah mengenal terminologi ini. Mungkin yang jarang mungkin teman-teman dari background non kesehatan ya, yang dimaksud dengan kurva epidemi. Nah, nanti saya akan mencoba untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kurva ini. Kira-kira itu manfaatnya buat apa, pentingnya buat apa, kemudian cara membuatnya seperti apa, dan sudah kemudian cara bacanya, terus kita lihat Indonesia punya nggak? Nah, kemudian kalau nggak punya, terus apa yang kita harus perbuat? Ya. Jadi ini adalah sebenarnya apa ya, alat yang standar dalam ilmu epidemiologi. Nah, ilmu epidemiologi itu adalah ilmu-ilmu yang mempelajari sebab akibat kemunculan satu penyakit. Dia juga bicara tentang besaran masalahnya, dia juga bicara tentang sebaran masalahnya. Jadi, ilmu epidemiologi itu komplit untuk melihat situasi ini, untuk menjelaskan situasi apa yang sedang terjadi. Oke, lanjut, Mas. Nah, ya. Jadi ini bermula dari sekitar akhir bulan April ya. Kita bisa melihat bahwa dari tanggal 27-29 itu, wah ini rame nih pembahasannya. Jadi dimulai dari hari Senin tanggal 27 April itu, Pak Anies menyatakan bahwa, wah ini rupanya sudah kelihatan landai. Gitu. Walaupun beliau mengatakan bahwa kita harus tetap waspada, ini kita tidak boleh kendor, kita tidak boleh melonggarkan. Jadi saya sangat menghargai, respect terhadap pernyataan beliau. Kemudian yang agak bombastis ini memang dari salah satu artikel dari teman-teman jurnalis di Warta Ekonomi ini, sujud syukur gitu, kasus turun drastis. Gitu. Ini judulnya sangat bombastis sehingga saya terpaksa harus melihat isinya apa. Saya ingin penasaran sebenarnya yang sujud syukur siapa. Gitu. Ternyata di artikelnya tidak menyebutkan memang siapa yang sujud syukur. Dan kemudian kalimat turun drastis gitu. Wah ini luar biasa karena kata turun drastis dalam situasi seperti ini. Itu di hari yang sama. Kemudian 2 hari berikutnya BBC Indonesia itu menampilkan artikel yang menyatakan bahwa virus corona diklaim datar, namun petugas medis ungkap situasi yang berbeda. Nah, ini kan ada 2 hal yang kontradiksi. Satu diklaim datar, yang satu kayak di lapangan nggak begitu. Gitu. Nah, ini bisa jadi kurvanya benar, situasi lapangannya tidak representatif, atau kurvanya yang nggak benar, situasi di lapangannya yang betul. Nah, ini menarik perdebatannya dan menarik diskusi juga. Kita lihat di beberapa media membahas tentang ini. Para pakar dari FKM UI dan juga lain juga, wah itu mempertanyakan ini bagaimana nih analisisnya, bagaimana nih akurasi daripada pernyataan ini. Lanjut, Mas. Mas Reja. Ya. Nah, kemudian lebih seru lagi pada tanggal 6 Mei, Presiden Jokowi secara tegas menyatakan bahwa seluruh jajarannya harus bekerja keras untuk menurunkan kurva kasus. Ya, itu kan kalimat dengan cara apapun gitu. Jelas sebenarnya dalam artikel itu beliau menyatakan bahwa memutus rantai transmisi, tetap melaksanakan PSBB, tidak mengendorkan banyak sekali strategi yang sudah kita dengar selama ini dari pemerintah. Itu sekitar tanggal 6 Mei. Nah, menariknya adalah 2 hari setelahnya salah satu menteri senior, menteri koordinator menyatakan bahwa kasus corona cenderung turun. Gitu. Kebetulan di tanggal 7-8 Mei itu, saya memang tidak buka komputer karena mata saya karena terpapar mungkin dengan komputer, mungkin 12-15 jam di depan komputer, itu ada pendarahan, pembuluh darah pecah, saya tidak melihat ini. Tidak melihat lagi grafiknya, gitu, cenderung turun. Gitu. Wah, saya juga luar biasa nih. Gitu. Mari kita lihat berikutnya, Mas. Nah, begini. Kita lihat
di covidgo.id. Nah, saya coba ekstrak ini tabel, saya lihat ini apa iya, saya tidak melihat ada kecenderungan menurun gitu, apalagi landai secara nasional gitu. Jadi agak kontradiktif dengan pernyataan yang sebelumnya. Sehingga saya khawatir jangan-jangan kita lagi bicara kurva yang berbeda gitu. Ini adalah kurva resmi yang dikeluarkan oleh otoritas. Anda bisa lihat itu ada tanda panah, Anda bisa lihat itu nasional, berarti itu data nasional, kemudian ada perkembangan kasus terkonfirmasi positif per hari. Berarti yang setiap hari Pak Ahmad Yuri sampaikan setiap hari itu adalah pertambahan kasus positif ya. Nah, kemudian Anda bisa lihat di sumbu X-nya itu adalah tanggal pelaporan perkembangan kasus. Jadi kalau dilaporkan hari ini ada 1.000 begitu ya. Kemudian di hari sebelumnya itu ada misalkan 500, berarti ada 500 kasus, pertambahan 500 kasus. Nah, jadi itulah yang kemudian diplot di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, ya secara kasat mata saya tidak melihat ada kecenderungan menurun, apalagi melandai. Sehingga kita tergelitik untuk melihat sebenarnya kurva mana yang dibicarakan. Kemudian lanjut, Mas. Dan inilah yang kemudian kita coba tulis, jadi kita mulai sekitar awal Mei sebenarnya, dan kemudian ini terbit pada tanggal 8 Mei, kita coba melihat alternatif daripada cara membaca data. Basic daripada ini semua adalah kurva epidemi. Nah, saya akan ceritakan apa yang dimaksud dengan kurva epidemi. Kurva epidemi ini sangat penting artinya untuk melihat apakah klaim melambat, landai, menurun itu semua terpenuhi atau tidak. Gitu. Tapi ada syarat-syaratnya untuk membacanya. Ini yang kemudian kita upayakan untuk sebagai edukasi tidak hanya kepada publik tapi juga kepada otoritas ya, dan sama-sama kita belajar tentang. Dan kurva epidemi. Kurva epidemi ini itu alat ya, alat visualisasi. Kenapa disebut alat visualisasi? Karena data itu luar biasa banyaknya. Kalau tidak divisualkan, maka orang tidak mudah untuk memahami apa yang sedang terjadi. Ini adalah alat visualisasi, alat untuk menggambarkan data secara cepat sehingga mudah dimengerti. Nah, digunakan buat apa? Gitu? Digunakan untuk menjelaskan perjalanan ini, wabah ini, epidemi ini, pandemi ini dari awal sampai akhir. Jadi kita bisa lihat, oh ini mulanya seperti apa. Jadi ada cerita di situ. Ada cerita yang bisa ditarik, ada informasi yang bisa ditarik, ada informasi yang bisa digunakan untuk pemodelan misalnya, untuk kebijakan, dan lain sebagainya. Juga dia digunakan untuk menentukan sumber. Nah, kira-kira ini, ini sumber wabahnya di mana nih? Apakah di satu kelompok, di multiple kelompok, ataukah ini sudah terjadi secara meluas di level komunitas? Nah, dia juga melihat kapan terjadinya penularan ini. Nah, Anda kan bisa pernah dengar kata-kata inkubasi. Nah, itu inkubasi itu adalah waktu ketika orang terinfeksi sampai dengan munculnya gejala. Nah, biasa orang lihat, Anda punya gejala kapan? Oh, saya punya gejala tanggal 11. Nah, kalau COVID ini ya di rata-rata yang mungkin diperkirakan antara 6-7 hari, atau ada juga bilang sampai, sebenarnya inkubasi COVID ini berkisar 1 dengan 24 hari berdasarkan jurnal. Jadi kalau anggap saja misalnya 1 minggu aja, oh berarti mungkin Anda terkena tertular itu 7 hari sebelumnya. Jadi ada ceritanya. Kemudian menentukan puncak pandemi. Nah, ini kita kan kapan ya puncaknya ya? Wah, ini puncaknya udah lewat apa belum? Ini kita bisa lihat dari kenaikan kurvanya, apakah setelah itu menurun atau tidak. Nah, itu yang menentukan puncaknya. Begitu juga dengan akhir pandemi. Akhir pandemi ini kita lihat kita sudah turun. Jadi kita bisa perkirakan, wah kira-kira nih kalau modelnya begini mungkin sebulan lagi bisa nih, atau 2 bulan lagi bisa nih. Nah, yang terakhir adalah mengevaluasi efektivitas dari intervensi kita. Tujuannya memang jelas untuk menurunkan kasus baru ya. Intervensi itu semuanya satu memutus, kedua adalah untuk menurunkan kasus baru. Lanjut, Mas. Nah, ini ya. Ini dia dimaksud dengan kurva epidemiologis atau kurva epidemi. Jadi secara umum bentukannya kayak begini, walaupun dalam kenyataan nggak persis amat seperti ini. Ya, jadi Anda bisa lihat tuh kayak kurva normal, jadi Anda bisa lihat dari kiri dulu, kiri bawah, ya. Jadi dia kecil-kecil dulu, naik sampai di puncak, kemudian selesai di puncak, mungkin semua orang sudah terinfeksi lagi atau sudah mendapatkan kekebalan, nggak ada lagi nih orang-orang yang rentan terhadap infeksi itu, ya dia turun ya. Jadi sedikit.
Anda bisa lihat di situ juga, yang penting adalah ada dua sumbu yang harus diperhatikan, yaitu sumbu Y, itu yang yang vertikal, yang tegak ke atas itu menjelaskan jumlah kasus baru. Ya. Jadi, itu menyatakan tentang orang yang terinfeksi dan terdeteksi setiap periode waktu tertentu. Anda bisa lihat di sumbu X, di situ ada namanya patokan waktu observasi. Patokan waktu observasi itu ada, Anda bisa lihat dengan tanggal mulai terinfeksi, tapi sayangnya itu sulit untuk menentukan kapan orang itu mulai terinfeksi. Dibutuhkan sesuatu yang dinamakan dengan penyelidikan epidemiologi. Itu butuh waktu, uang, tenaga, terlatih untuk melacak di mana seseorang itu terkena. Kalau orang yang mungkin cuma 1-10 orang, itu mungkin bisa dilakukan penyelidikan epidemiologi. Tapi Anda bisa bayangkan, kalau sudah 10.000 orang, bagaimana cara melacaknya? Sehingga jarang digunakan yang patokan waktu ini. Nah, yang sering digunakan adalah tanggal mulai bergejala, jadi kapan orang itu mulai merasakan keluhan yang berkaitan dengan COVID, atau tanggal mulai diperiksa. Nah, ini nanti saya ceritakan nanti. Bisa lihat juga di sini adalah laju infeksi harian. Nah, laju infeksi harian itu adalah penambahan atau perubahan kasus baru dari hari ini dan bandingkan dengan hari sebelumnya. Contohnya misalkan hari sebelumnya itu ada 100 kasus baru, ya. Kemudian hari ini ada 150. Nah, itu artinya terjadi laju infeksi harian kurang lebih sebesar 50%. Jadi 50% penambahan kasus baru setiap harinya. Orang biasa, bagaimana cara menentukan laju infeksi harian ini? Ya, orang akan melihat dengan periode waktu yang lumayan agak lama, ya. Jadi nggak bisa ditentukan hari per hari, karena bisa jadi hari per hari itu berubah. Dan mungkin mereka menggunakan median, atau menggunakan fungsi eksponensial, atau menggunakan nilai median. Jadi banyak teknik untuk menentukan laju infeksi harian. Nah, itu juga digunakan untuk di sisi kanannya, laju infeksi harian tapi nilainya negatif. Nah, kalau dia negatif, itu artinya terjadi penurunan kasus baru, terjadi perlambatan daripada penambahan dari kasus baru. Ya, jadi ada dimensi yang Anda lihat, yaitu sumbu Y, jumlah kasus baru, ada waktunya, sumbu X, laju infeksi, dan ini bersifat unik. Kurva epidemi Jakarta itu berbeda dengan kurva epidemi di Papua, karena interaksi antara virus, orang, lingkungan berbeda. Jadi nggak bisa digunakan untuk lokasi yang berbeda. Nah, jadi ada 3 dimensi, ya, jadi sumbu Y, sumbu X, dan ketiga adalah lokasi. Lanjut, Mas. Nah, ini saya kasih ilustrasi nih. Saya berikan gambaran kira-kira seperti apa sih bentuk kurva epidemi itu. Nah, kenapa saya pilih data dari Kementerian Kesehatan Cina? Karena dia sudah mempublikasikan ini, satu. Kedua, besaran data yang dia laporkan itu sangat besar. 72.314 yang sudah mereka nyatakan sebagai kasus. Nah, Anda bisa lihat kurvanya di sini. Ya, kita lihat di sumbu Y itu adalah jumlah kasus. Kemudian Anda lihat sumbu X-nya adalah tanggal mulai bergejala. Kemudian dengan penyelidikan epidemiologi mereka bisa lihat bahwa ternyata orang-orang itu sudah mulai bergejala pada tanggal 8 Desember. Nah, Anda bisa lihat dari periode 8 Desember sampai dengan 30 Desember 2012 itu adalah masa ketika ini kasusnya masih sporadis, ya. Nah, ini masih ada mungkin di Wuhan saja. Dan juga Anda melihat, Anda dengar waktu itu ada dokter yang melaporkan klaster pneumonia ini ke teman-temannya yang kemudian ditangkap oleh otoritas karena dianggap membuat keributan, gitu, ya. Nah, ini di masa-masa itulah. Nah, ini gunanya kurva epidemi ini bisa bercerita banyak, gitu lah, ya. Kemudian kita bisa lihat juga kasusnya di situ terbagi atas 4 kelompok. Jadi ada konfirmasi, itu sudah dikonfirmasi secara molekuler. Ada yang suspek. Nah, kemudian ada juga yang sudah diagnosis secara klinis, dan kemudian asimptomatis. Anda bisa lihat di situ ada pada tanggal awal Februari terjadi kenaikan jumlah kasus, ya. Itu karena mereka merubah definisinya. Jadi mereka menemukan bahwa ternyata pemeriksaan CT scan itu bisa digunakan sebagai indikasi orang itu kasus. Nah, mereka tidak bermasalah dengan merubah definisi kasus itu. Ya, itu tidak ada juga negara atau WHO yang menyalahkan Cina dengan merubah definisi ini. Jadi fair-fair saja kalau mereka yakin memang begitu masalah definisinya, silakan saja. Nah, jadi ini salah satu contoh daripada
kurva epidemi yang bisa kita ceritakan. Kita bisa melihat itu kenaikan pola kenaikan eksponensialnya, puncaknya di mana dan turunnya seperti apa. Nah, kemudian kita bisa lihat proporsi antara yang positif, tidak bergejala, klinis dan suspek. Nah, jadi kita bisa cerita di situ. Lanjut. Nah, kalau ini adalah subsetnya. Ini khusus kurva dibuat untuk orang-orang yang terkonfirmasi positif saja. Ada 44.672 orang yang sudah positif dengan by PCR. Anda bisa lihat di situ, lihat lagi sumbu X-nya. Di situ Anda bisa lihat yang berwarna biru itu adalah tanggal mulai gejala. Nah, tanggal mulai gejala Anda bisa lihat itu mulai dari sekitar 8 Desember, sedikit, dan meningkat dan seterusnya. Sedangkan yang gelombang yang kedua, itu adalah tanggal diagnosis atau tanggal pemeriksaan. Jadi Anda pasti sudah lihat delay ya. Jadi Anda bisa lihat delay antara, kurva ini menceritakan begini, ketika orang itu mulai bergejala, dia tidak otomatis datang ke rumah sakit. Nah, jadi dia menunggu dulu. Nah, ini sama juga. Sehingga dia mungkin datang ketika dalam keadaan yang parah. Gitu. Nah, ini yang bisa diceritakan dari kurva epidemi seperti ini. Ya, lanjut, Pak. Nah, dari dua ilustrasi tadi, nah sekarang mari kita coba lihat apa yang kita punya saat ini. Ya, ini data dari resmi dari pemerintah. Kita bisa lihat sumbu X, sumbu Y itu yang horizontal, yang vertikal itu adalah seperti saya sampaikan tadi adalah perkembangan atau pertambahan kasus terkonfirmasi yang dilaporkan per hari. Ingat, yang dilaporkan. Sedangkan sumbu X adalah tanggal pelaporan, ya. Bukan tanggal mulai gejala, bukan tanggal mulai diperiksa. Kenapa hal itu sangat fundamental? Nanti saya ceritakan, lanjut. Pak Reza. Ya. Nah, karena begini situasinya. Tanggal pelaporan kita itu sangat dipengaruhi oleh faktor yang lamanya pemeriksaan. Kalau kita bisa lihat di sini, tanggal 28 Maret, ini ada berita, 14 hari menanti hasil. Bayangkan 2 minggu, Anda periksa sekarang, itu 14 hari lagi. Itu juga untung-untung 14 hari. Karena bisa jadi ya 3 hari, bisa jadi 7 hari, malah bisa jadi 3 minggu. Anda lihat lagi berita di Pontianak tanggal 7 Mei. Ya, ini baru berapa hari yang lalu ya. Itu bisa sampai 20 hari. Coba bayangkan menurut Anda, apabila data ini yang dilaporkan kepada kita, dan kita percaya bahwa terjadi penurunan. Padahal data ini mengandalkan adalah dari laporan lab COVID kepada otoritas. Gitu. Dan juga tergantung kepada ketersediaan alat bahannya juga. Bisa jadi mereka memeriksa lama karena alat bahannya nggak ada, ya ketunda. Gitu kan. Nah, jadi ada dimensi lain di sini yang harus diperhatikan, khususnya di Indonesia, karena ada lamanya waktu pemeriksaan dari diambil sampai dengan diperiksa. Berbeda mungkin dengan di Amerika Serikat, di mana US CDC di sana menggunakan 2 tanggal, yaitu tanggal mulai gejala dan tanggal pelaporan. Kenapa? Mereka di sana proses pemeriksaannya cepat. Ambil sekarang, itu 1 hari atau 2 hari lagi hasilnya sudah keluar. Sehingga mereka bisa, oh ya pakai aja tanggal pelaporannya. Ya, jadi hati-hati untuk menginterpretasi kurva seperti ini di Indonesia, ya, karena dia bukan kurva kasus baru. Lanjut. Nah, sekarang mari kita lihat di Jakarta. Nah, ini mari kita lihat di Jakarta. Kan ada klaim bahwa kurvanya sudah mendatar gitu ya, sudah melandai. Mungkin ini yang beliau maksudkan atau dengan otoritas maksudkan dengan kurva sudah melandai. Jadi kelihatan di April sampai dengan Mei ya, itu sudah datar. Tapi teman-teman coba perhatikan di sisi sebelah kiri atas. Di situ ada kalimat 486 kasus positif tidak memiliki tanggal lapor. Itu kurang lebih 10% dari total kasus positif yang di Jakarta. Artinya apa? Seandainya 486 ini saya taruh di hari terakhir, itu kurvanya pasti naik. Ya, pasti nggak akan bilang melandai kan? Pasti nggak bilang turun juga. Seandainya pun itu 486 itu saya distribusikan ke merata ke setiap tanggal ini, ya, itu juga tidak mencerminkan situasi yang sesungguhnya, gitu ya. Jadi hati-hati dalam hal ini kita melihat bahwa kurva
kasus sudah melandai, apalagi menurun, kita harus lihat dulu kelengkapan datanya seperti apa, cara pelaporan seperti apa, variabel yang digunakan itu apa. Lanjut, Pak Reza. Nah, ini adalah kurva kumulatif kasus yang dilaporkan. Ya. Jadi kelihatan tidak terjal, tidak terjal seperti yang ditakutkan. Ya. Semakin tinggi lerengnya, itu semakin banyak kasus positif. Ya. Nah, ini lebih landai lah katanya. Tapi celakanya, ini nilai ini kurva. Laporan hasil lab itu tidak berhubungan dengan frekuensi jumlah kasus baru yang terjadi dengan realnya. Tidak langsung bisa disertifikasi bahwa laju infeksi hariannya itu sudah menurun. Gitu. Karena tergantung kepada lab COVID-nya, kapan dia selesaikan hasil labnya, kapan dia laporkan. Kalau dia nggak lapor, misalkan sekarang dia sudah selesai nih hari ini, ya, tapi dia nggak lapor dulu, kita tunggu aja lah besok, gitu kan. Saya lagi capek, besok aja ngentrinya. Nah, besok dia lagi sibuk lagi kerjaan lain, mungkin dia 2 hari lagi. Nah, itu ada delay di situ. Kemudian satu lagi yang tidak keluar informasinya saat ini kepada kita di publik untuk menilai apakah betul sudah melandai atau menurun, kita tidak tahu berapa banyak pemeriksaan yang sudah dilakukan di level provinsi, kabupaten, kota. Contohnya saja, misalkan Aceh sekarang berapa? Mungkin sekitar 20 kasus, kita nggak tahu tuh. Kok masih sampai 20? Yang Sumatera Utara aja sudah sampai 150-an lebih. Gitu. Kemudian Nusa Tenggara Timur, gitu. Mungkin hanya berapa sekarang? Mungkin hanya masih belasan. Kenapa bisa sampai 3-4 minggu kasus positifnya itu satu saja? Tidak ada kita tidak mengharapkan adanya masalah di situ ya, tapi kita butuh keyakinan bahwa oh ya, di sana sudah cukup memeriksanya, memang tidak ditemukan. Kita tidak pernah tahu nih informasi ini. Sehingga klaim-klaim yang terlalu cepat, klaim yang terlalu terburu-buru itu malah jadi membuat publik merasa ingin tahu ya, atau malah skeptis mempertanyakan datanya. Lanjut. Nah, ini berkaitan dengan rasio tes terhadap populasi berisiko. Kenapa populasi berisiko? Karena setiap negara itu kan beda. Ada negara yang jumlah penduduknya besar seperti Cina, Indonesia, India, Amerika Serikat. Ada yang penduduknya lebih kecil seperti Malaysia, Vietnam, mungkin Korea atau Italia. Kurva ini, ya, analisisnya menggambarkan seberapa intensitas mereka untuk mencari kasus positif. Kalau Anda bisa lihat, contohnya di grafik ini, Korea Selatan contohnya, dari awal dia 20 Februari, ya sebenarnya dia lebih awal lagi, dia sudah meningkatkan intensitas pemeriksaan dia. Korea Selatan menjadi contoh negara yang melakukan masif pemeriksaan. Ya. Anda bisa lihat juga di sana Italia melakukan lebih lambat, di sekitar akhir Maret, kemudian melejit sampai 39 kasus pemeriksaan per 1.000 orang. Kita bandingkan saja dengan Vietnam ya. Vietnam itu diklaim sebagai negara di Asia Tenggara, negara berkembang yang sukses untuk menahan laju COVID ini, dan tidak ada kematian setelah beberapa minggu. Mereka melakukan pemeriksaan 2,7 ya, atau anggap saja 3 tes per 1.000 orang. Indonesia sampai saat ini itu masih di angka 0,4, alias masih seper-7 atau seper-8-nya dibandingkan dengan Vietnam. Memang kita negara besar, populasi kita banyak, tapi kita belum cukup melakukan pemeriksaan COVID untuk menilai situasi yang sesungguhnya. Nah, ini yang saya mau ceritakan dalam artikel itu. Jangan terlalu buru-buru, sabar dulu, lihat dulu rasio pemeriksaan kita. Gitu. Kalau kita sudah yakin, sudah tinggi pemeriksaannya seperti halnya Vietnam, Malaysia, kita benar-benar mencari, mungkin boleh kita mengklaim kasus penurunan jika memang benar-benar ditemukan penurunan kasus. Lanjut. Nah, ini dimensi yang perlu dilihat ya. Jadi Bapak Presiden sudah mintakan 10.000 spesimen per hari. Kemudian Anda bisa lihat kan setiap hari, sekitar jam 3 sore, otoritas menyampaikan sudah diperiksa hari ini sekian ratus ribu spesimen. Anda lihat bahwa jumlah spesimen diperiksa itu pasti lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah orang diperiksa, karena satu orang itu bisa diperiksa lebih dari 1 kali, ada 2 kali kan. Itu juga dengan orang yang di rumah sakit,
kalau dia harus keluar dari rumah sakit, dia harus diperiksa 2 kali PCR, negatif-negatif baru dia boleh keluar, kan pasti lebih banyak. Nah, kalau kita lihat perharinya, itu ada tanggal 8 Mei itu sampai 9.500 gitu. Nah, kita nggak tahu nih apa yang terjadi. Nah, kalau yang tanggal 1 Mei, kita tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 5 Mei ini kita bisa bilang, wah saat itu kan lagi libur. Tanggal 1 itu almanak merah, 2, 3 hari Sabtu dan hari Senin, hari Minggu. Jadi orang libur bekerja. Nah, ada lab-lab yang libur bekerja, sehingga kapasitas pemeriksaan jadi menurun. Nah, ini fluktuatif banget. Gitu. Nah, kita merasa bahwa, oh, kita sudah sampai berapa? 10.000, hampir 10.000, ternyata di hari berikutnya hanya sampai 7.000. Nah, ini dimensi kalau kita melihat situasi sesungguhnya yang mungkin ada di lab-lab pemeriksaan COVID di seluruh Indonesia. Nah, hati-hati juga bahwa tanggal ini adalah tanggal dilaporkan, bukan tanggal mereka melakukan pemeriksaan. Lanjut, Pak Reza. Nah, sekarang pemerintah sudah memilih PSBB, ya oke lah PSBB. Nah, kemudian mereka dalam peraturannya sudah menyatakan bahwa untuk menilai keberhasilan PSBB maka ini harus dibuktikan. Yang dibuktikan dengan ini ada yang sifatnya kualitatif, ya tentunya pelaksanaan PSBB berjalan baik. Baik itu menurut siapa? Indikatornya apa? Ini kualitatif sifatnya. Ya. Kemudian ada yang sifatnya kuantitatif, yaitu penurunan jumlah kasus. Nah, ini. Dan juga tidak ada penyebaran ke area wilayah baru. Nah, ini menarik nih kan, penurunan jumlah kasus. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah kasusnya turun apa tidak? Gitu kan? Kemudian bagaimana cara Anda melihatnya? Gitu. Kalau Anda pakai kurva harian itu, yang kita pakai sekarang, kita nggak bisa menjudge bahwa terjadi penurunan jumlah kasus, karena sudah kita baca sedikit, kita periksa sedikit, kita juga melaporkan berdasarkan tanggal dilaporkan, bukan tanggal yang sesuai dengan kurva epidemiologis yang standar dalam ilmu epidemiologi. Jadi hati-hati. Kemudian juga tidak adanya penyebaran ke daerah baru. Nah, ini juga mengkhawatirkan karena sudah 400 kabupaten kota yang sudah melaporkan kasus COVID nih. Nah, kemudian dengan adanya pelonggaran ini kita nggak tahu nih apakah ini bisa berjalan atau tidak. Ya. Yang jelas kurva epidemi bisa membantu untuk menjelaskan atau digunakan sebagai alat bukti atau alat analisis untuk menilai PSBB ini. Sepanjang datanya benar, kurvanya benar, cara bacanya benar. Lanjut, Pak Reza. Ya, jadi terakhir setelah kita lihat lagi bagaimana cara datanya disajikan, ternyata isu terbesar di dalam buat negara Indonesia saat ini itu bukan hanya tentang pemeriksaan, tapi ada masalah big data management. Ada manajemen datanya nih yang belum rapi. Anda bisa bayangkan bahwa sampel itu diambil mungkin di Vaskes, dikirim ke lab COVID, hasilnya dilaporkan lagi mungkin ke Litbangkes sebagai otoritas. Kemudian ada juga rumah sakit yang mengumpulkan data data pasien. Nah, sistem data ini belum terintegrasi sehingga Anda bisa melihat bahwa ada data kasus positif yang ada di Litbangkes tapi tidak ada di rumah sakit. Ada data yang ada di rumah sakit tapi tidak ada di Litbangkes. Nah, ini itu sakit kepala. Jadi saya tidak tahu kapan selesainya, tapi mudah-mudahan saya yakin dan percaya bahwa teman-teman di kementerian, di gugus tugas pasti akan menyelesaikan masalah ini cepat atau lambat. Kemudian yang rekomendasi yang pertama jelas kurva epidemiologi harus dibuat, harus disampaikan ke publik. Kemudian karena datanya sudah ada, tinggal diintegrasi dan siap dianalisis. Kedua, nah itu terbuka, transparan, sampaikan kepada kita sebenarnya yang Anda periksa per kabupaten itu, per provinsi itu berapa. Kita nggak tahu sampai saat ini. Ya. Karena kalau kurva epidemiologinya pun dikeluarkan, tapi tanpa keterbukaan terhadap data ini, kita juga ragu-ragu apakah iya gitu. Ya. Karena seperti saya sampaikan bahwa kepercayaan kita terhadap kurva epidemi ini sangat tergantung kepada data ini, jumlah pemeriksaan dan lamanya waktu pemeriksaan. Terakhir, nah, kalau ingin menggunakan kurva ini sebagai cara untuk menilai, boleh, tapi itu tadi, data benar, kurva benar, cara benar. Jadi, terakhir Pak Reza. Nah, ini paling seru ini baru hari Sabtu.
Hari Sabtu tanggal 9 Mei pagi-pagi, sudah jam 7 pagi. Nah, saya kutip saja pernyataannya, kita bersyukur ternyata prediksi kasus di Indonesia akan tumbuh secara eksponensial, secara ekstrim ternyata tidak terjadi. Secara ekstrim ternyata tidak terjadi. Ya, oke, kita bisa terima mungkin karena sudah ada PSBB, sudah ada mobilitas, pengurangan mobilitas, gitu. Itu bisa lihat di datanya Google Mobility, oke, mungkin gitu. Kita bersyukur bahwa angka kasus kita masih relatif rendah, yaitu kasus per hari kita masih di bawah 500, paling tinggi puncaknya. Nah, kemarin baru dilaporkan 583, ya. Nah, dan kita sebagai orang yang memahami apa yang terjadi, kita tahu bahwa ternyata yang masih di 500 itu ya karena pemeriksaannya kebetulan kurang, Pak. Jadi dalam pemeriksaan itu ada 3 elemen. Yang pertama ada alat, bahan, orang. Ya. Alat nggak ada, nggak bisa kerja. Ada alat, bahannya, regennya lagi habis, nggak bisa kerja. Ada alat, ada bahan, orang yang nggak terlatih juga nggak bisa kerja. Nah, jadi ketiga-tiganya itu ada di kita gitu loh. Ya, jadi hati-hati untuk menginterpretasikan hal-hal seperti ini. Ya. Jadi mungkin itu saja Bu Astrid, Pak Reza, presentasi saya ini silakan kalau teman-teman kalau ada yang ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Iqbal. Saya nggak mau dipanggil Ibu loh, karena saya masih muda. Oh iya. Enggak. Jadi 30 menit presentasinya itu sangat luar biasa, karena memberikan banyak sekali pencerahan ya bagi kita semua yang ada di sini, termasuk untuk saya. Tapi satu hal yang saya mau ulang, bahwa saja yang tadi ditekankan, jumlah atau laporan harian yang berisi jumlah kasus positif yang selalu kita dengar tiap sore itu, datanya betul, tetapi tidak cukup untuk bisa menilai apakah laju epidemi di Indonesia, laju epidemi COVID-19 di Indonesia itu sudah melandai atau belum. Karena memang harus dibuatkan sebuah kurva yang adalah kurva epidemik. Tapi kurva epidemi ini membutuhkan banyak sekali data kan ya. Ada sumbu Y, sumbu X tadi, dan kita punya banyak kelemahan, terutama yang di sumbu X ya, Mas Iqbal ya. Karena mungkin secara umum surveillance di Indonesia mungkin masih cukup lemah, sehingga kita tidak bisa mendapatkan data yang cukup lengkap dan pasti mengenai kapan orang itu masuk, kemudian kapan orang itu bergejala, kapan orang itu dites dan lain sebagainya. Tapi Mas Iqbal yakin sebenarnya kalau data-data dari rumah sakit itu dikumpulkan sudah cukup untuk bisa membuat kurva epidemi yang katakanlah cukup reliable, begitu ya Mas Iqbal ya? Ya, jadi saya percaya bahwa datanya ada itu. Datanya tersedia di kita. Baik. Ini banyak sekali pertanyaan dan kita punya peserta 222 sampai saat ini, ada banyak sekali. Saya akan bacakan dan selama 30 menit ke depan, saya hampir bilang 30 jam ke depan. Yang pertama dari saya tidak tahu ini nama aslinya, Uran. Jadi tadi kan dipresentasikan oleh Mas Iqbal bahwasanya kurva epidemik satu daerah itu tidak bisa disamaratakan dengan daerah lain karena memang kondisinya berbeda-beda. Sehingga mohon ditegaskan atau ada pertanyaan apakah memang sebaiknya masing-masing kabupaten atau kota atau provinsi memiliki kurva epidemiknya masing-masing. Jawab dulu. Ya. Betul ya? Betul seperti itu ya? Betul. Ya, jadi, betul. Ya, betul. Oke. Kemudian ada lagi yang bertanya mengenai metode pencatatan yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa ya, dan media apa yang mereka gunakan. Tadi kayaknya sudah dijelaskan cukup panjang ya, Mas Iqbal. Ini memang pertanyaan di awal-awal tadi, tapi Mas Iqbal tadi sudah menjelaskan. Boleh sedikit? Boleh, silakan. Jadi kalau kita mengacu kepada pedoman, jadi kita semua mengacu kepada pedoman penanggulangan COVID. Jadi di halaman lampiran itu ada beberapa lembaran isian. Nah, lembaran isiannya sangat lengkap. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan data-data yang ada di dalam lampiran itu luar biasa. Itu aja. Ya, ini pertanyaan berikutnya dari Francisca Fitri juga mirip sebenarnya. Kalau melihat kurva data harian yang diumumkan pemerintah, apakah betul kurva itu baru memperlihatkan phase lag? Jadi masih belum kelihatan naik eksponensialnya. Nah, apakah karena data pemerintah bukan data real sehingga kurvanya juga tidak menunjukkan fase epidemi yang sebenarnya? Ya. Jadi kalau ditanya apakah sudah menggambarkan kondisi sesungguhnya,
Saya katakan belum. Kenapa? Karena satu, kita tidak tahu berapa banyak orang yang sebenarnya terinfeksi. Kemudian yang kedua adalah kita belum memeriksa secara optimal seluruh kemungkinan dari orang yang terinfeksi. Ya, Anda bisa melihat contohnya, sekarang tuh kasus ODP berapa? Mungkin ada sekitar 200 ribuan ya. Pertanyaan adalah, apa kita sudah periksa tuh yang 200 ribuan itu? Ya, bisa jadi belum, ya kan? Mungkin hanya berapa persen, kita nggak tahu tuh, kita nggak punya datanya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa, oh kurva eksponensialnya tidak terjadi. Itu masalah berkaitan dengan pemeriksaan. Kalau kita nggak periksa, kita nggak ketemu tuh kurva eksponensialnya. Tapi di realitanya, itu mungkin terjadi. Ya, ya. Oke, banyak sekali pertanyaannya. Saya bacain lagi. Ini dari Agung Wasono, rasanya namanya familiar ini. Kita sering mendengar istilah flattening the curve, yang tujuannya agar vaskes dapat menampung pasien COVID-19. Nah, dalam upaya flattening the curve tersebut, sumbu Y yang berupa jumlah kasus makin landai, tapi lama kejadian COVID-19 di sumbu X juga makin ke kanan, kejadian makin lama. Apakah memang demikian, ataukah mungkin sumbu Y makin landai dan sumbu X makin pendek sekaligus? Ini ngomongin kurva epidemik tadi, ya. Jadi teori, secara teori seperti itu ya. Jadi kalau Anda tekan itu, maka dia akan seperti per gitu ya. Jadi dia akan lebih panjang gitu. Tapi apakah tidak ada upaya untuk mempercepat itu? Bisa, bisa saja. Itu kita bisa lakukan dengan, contohnya misalkan mobilitas itu kita minimalkan. Contohnya sekarang kita ini secara nasional, terutama untuk di Jawa Bali ini, itu orang itu masih sekitar pengurangan orang bergerak atau menggunakan transportasi umum itu dibandingkan dengan di bulan Januari itu baru berkisar antara 50 sampai 70%. Kita belum bisa menekan itu sampai ke berapa? Mungkin di atas 80%, 90%, masih banyak, ada 30 sampai 50% orang yang masih ngider. Nanti Anda kalau lihat di luar-luar itu, kan masih banyak tuh yang mobile gitu. Jadi itu kita bisa tekan sedemikian rupa, kemudian kita bisa perpendek, tapi memang strateginya harus ketat, gitu aja. Pakai hammer ya? Iya, itu crush. Belum boleh dansa. Jadi kita the hammer and the dance, kita harusnya masih pakai hammer. Jadi istilahnya itu bukan flattening lagi, Mbak, tapi crush the curve. Crushing, gitu. Langsung kurus. Baik, dari Pak Joko Suhartono, beliau menanyakan apakah menggunakan data yang saat ini ada, jadi confirmed cases, infected, fatalities, recovered, sudah bisa dibuat kurva epidemik SIR model. Jadi menggunakan data yang ada dulu, yang ada di covid19go.id itu, apakah sudah bisa dibuat kurva epidemik SIR model, SIR model? Terima kasih, Pak. Mungkin bisa, tapi dengan keterbatasan. Pertama, Anda tidak tahu berapa lama waktu inkubasi di Indonesia. Apakah sama dengan di Wuhan? Mulai dari susceptible ke infected-nya apakah sama? Apakah kita bisa menggunakan parameter yang di Wuhan itu untuk Indonesia? Itu satu, kita nggak tahu. Kita belum punya tuh. Kita belum lihat datanya. Datanya ada sebenarnya, tapi ini memang belum dianalisis kayaknya. Kemudian kita belum lihat juga dari mulai gejala sampai masuk ke rumah sakit. Ya. Berapa lama orang dari mulai merasakan keluhan masuk ke vaskes. Kita juga belum lihat berapa lama dari orang masuk vaskes sembuh. Kita juga belum tahu berapa lama orang masuk vaskes meninggal. Itu kan parameter-parameter yang Anda gunakan dalam model kan. Nah sekarang kita pakai apa? Asumsi. Padahal harusnya kita pakai data kita sendiri. Nah jadi hati-hati di dalam membuat model seperti itu. Kuncinya surveillance lagi nih, dan kita tahu surveillance di negara kita cukup lemah ini secara keseluruhan ya. Ini Mas Samsidik dari Aceh. Halo Mas Samsidik, beliau mengatakan di Aceh ada 17, mungkin itu 17 kasus ya, dan ada 2 lab yang ready PCR test. Aceh itu ada berapa kabupaten itu? Dan lab PCR-nya mungkin ada di Banda Aceh semua ya, Mas Samsidik ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengirim spesimen dari Takengon, itu butuh 8 jam untuk bisa dikirim ke lab PCR di Banda Aceh. Kemudian kalau media pembawanya juga tidak punya, di Takengon juga nggak bisa ngirim spesimennya ya. Jadi memang kendala-kendala seperti itu yang membuat angka
kasus di Indonesia tidak menunjukkan angka sebenarnya gitu. Bukan berarti angkanya bohong, tetapi tidak menunjukkan angka sebenarnya karena memang banyak sekali masalah-masalah logistik dan tadi yang Mas Iqbal juga sampaikan terkait masalah kapasitas dan lain sebagainya. Ini juga dari Pak Muhammad Nurdin tadi hanya menyampaikan yang menegaskan lagi apa yang tadi Mas Iqbal sampaikan mengenai bahkan jika labnya melaporkan di hari yang sama, tapi kan tidak tahu juga kapan individu ini terkena COVID. Bisa saja sudah beberapa hari sebelumnya atau beberapa minggu sebelumnya gitu. Hanya menunggu waktu tes. Kemudian ada yang tanya apakah video ini nanti bisa diakses kembali? Bisa, nanti ini kita record dan akan di-share di YouTube dan akan disebarkan melalui jalur Facebook maupun WhatsApp group maupun jalur-jalur yang lain. Kemudian ada yang minta, oh ya Mas Iqbal, minta izin juga apakah bahan PPT tadi bisa di-share sebelum acara diskusi kita? Oh bisa ya, jadi Mas Reza nanti mungkin di PDF-kan dulu, terus kita share sebelum acara diskusi berakhir. Ada yang mengajak Mas Iqbal untuk bergabung dengan IAKMI untuk membuat kurva epidemiologi di Indonesia, Mas Dono Widiatmoko, dan beliau juga memberikan nomor handphonenya. Ini kayaknya di luar negeri nih, plus 44, ini saya nggak tahu di mana ini. Nanti ya IAKMI ya Mas ya, tolong dicatat. Kemudian Assalamualaikum, mohon izin bagaimana cara kita menentukan laju terinfeksi dan laju kesembuhan dari data kasus COVID-19 yang sampai sekarang ini masih berubah-ubah. Mungkin mengulang lagi ya Mas Iqbal ya. Ya, ini juga ada yang bertanya dari Mas Riko, bagaimana tingkat kepercayaan kita terhadap kurva epidemi dengan menggunakan model SIR. Tadi udah dijelaskan ya, jadi nggak perlu dijawab ulang mungkin. Mohon maaf saya. Nah ini pertanyaan semua orang sebenarnya. Bagaimana mau membuat kurva epidemi jika datanya saja nggak jelas, harus mulai dari mana gitu. Jadi katakanlah ini mengulangi lagi Mas Iqbal, katakanlah dengan kondisi yang seperti ini, Mas Iqbal punya keyakinan data ada sebenarnya, tapi bagaimana cara mengumpulkan data itu sehingga kita bisa membuat kurva epidemi yang benar gitu untuk masing-masing lokasi. Ya. Jadi kita kembali sebenarnya ke apa istilahnya? Ada istilahnya pemangku data, pemilik data ya. Nah, pemilik datanya siapa? Yang dimaksud dengan pemilik data sebenarnya lebih tepatnya adalah orang yang institusi yang mengorganisasi data ini ya. Data puskesmas, data rumah sakit, data lab COVID, kemudian mana lagi data hasil tracing dari dinas kesehatan tuh yang kontak yang apa istilahnya tracing survei gitu ya atau kontak itu. Nah itu datanya tersebar tuh anggaplah di 4 itu ya, di 4 institusi. Sekarang pertanyaan kita adalah otoritas yang bisa menarik itu siapa? Apakah di Kementerian Kesehatan? Apakah di gugus tugas? Nah ini pertanyaan balik lagi nih ke institusi yang ada lagi. Datanya bukan yang nggak ada, datanya ada gitu. Tapi mungkin sistemnya selama ini yang tercerai-berai, jarak yang belum diintegrasikan. Nah, kita lihat lah, mudah-mudahan ada perbaikan ya. Saya lihat juga di covid19.go.id itu visualisasinya lebih baik, ya. Lebih baik dibandingkan dulu, sudah ada data keluhan, data komorbid, ya, lebih baik dibandingkan dengan bulan lalu. Ya. Yang saya khawatirkan cuma itu, berhati-hati untuk mengklaim, nah ini lagi, itu aja, hati-hati untuk mengklaim bahwa kita sudah hampir beres. Hati-hati. Ya, terkait dengan data, ini ada juga komentar yang menarik, apakah kita bisa menggunakan Google Mobility untuk melihat mobilitas orang-orang, termasuk juga untuk kontak tracing gitu. Dan kalau itu tersedia, kan bisa membantu dalam pemodelan maupun dalam penyusunan kurva epidemik mungkin. Setahu saya sebenarnya beberapa kementerian, Kominfo, kemudian juga gugus tugas, kemudian Menristek, udah nggak Dikti ya sekarang ya, juga banyak melakukan survei sebenarnya terkait dengan mobilitas ini. Entah ada yang menggunakan Google dan ada yang menggunakan berbagai tools yang lain gitu. Nah tapi isunya mungkin seperti yang tadi Mas Iqbal sampaikan, koordinasi ataupun koordinasi antar kementerian, koordinasi antar sistem data yang dikumpulkan oleh berbagai macam entitas pemerintah maupun entitas di akademisi ya juga, itu kurang terintegrasi gitu, atau sistem integrasinya kurang bagus sehingga menyulitkan ketika kita harus membuat data-data yang sifatnya tersinkronisasi. Betul nggak Mas Iqbal seperti itu? Jadi saya mulai dulu yang pertama tadi ya, Mbak Astrid ya. Yang berkaitan dengan Google Mobility itu, ya, jadi sekarang mereka sudah
terakhir mungkin sampai di akhir April mereka sudah melihat pergerakan di penggunaan angkutan umum, kemudian di taman, di area olahraga dan segala macam. Itu menarik karena sekarang sudah muncul dari tanggal 15 Februari sampai dengan 30 April dan mungkin akan diupdate lagi minggu depan untuk yang 1 minggu terakhir. Kita bisa melihat secara umum kepatuhan masyarakat ya terhadap himbauan itu, terhadap PSBB atau himbauan larangan mudik dan lain sebagainya. Kita bisa juga melihat, nah ini provinsi-provinsi yang maaf parah gitu. Kalau Jawa Bali ini relatif orangnya patuh-patuh. Kalau kita lihat dari Google Mobility itu ya. Nah, tapi bisa lihat di daerah di luar Jawa Bali itu mengkhawatirkan sekali. Jadi ada kurvanya itu yang malah naik. Jadi pergerakan orang itu malah lebih tinggi di masa-masa sekarang dibandingkan dengan bulan Januari itu. Nah, ini mengkhawatirkan. Jadi, karena datanya ready untuk semua, Anda silakan lihat di situ. Di Facebook juga ada, tapi saya tidak tahu apakah itu bisa langsung di-download, tapi mungkin Anda harus minta ke Facebook-nya. Kemudian yang itu, saya setuju dengan Mbak Astrid tadi, kita sebenarnya di Kominfo mungkin ada, mungkin dengan telco provider, Telkom segala macam, ada mungkin aplikasi lacak kasus atau apa ya, gitu ya. Tapi saya belum lihat sih, analisisnya seperti apa gitu. Apakah mobilitas orang, apakah kita pernah berdekatan dengan kasus positif, seperti yang contoh aplikasi di Singapura, itu kan kelihatan ya. Atau di Korea Selatan malah lebih parah lagi, ketika Anda datang ke satu daerah, kayak anggap aja datang ke Indomaret, itu sudah ada informasi itu, siapa aja kasus positif yang sudah datang ke Indomaret itu. Nah, itu kelihatan, bayangkan segitu canggihnya tuh aplikasi teknologi di Korea Selatan. Nah, jadi ya mudah-mudahan ya kita nggak tahu ya, mungkin integrasi atau koordinasi ini memang kadang-kadang lebih mahal. Tapi ada juga pertanyaan terkait data privacy, Mas Iqbal. Ketika individual mobility itu dimonitor sedemikian rupanya, ada beberapa ini ya, mulai banyak sekali pertanyaan mengenai privacy. Tapi mungkin itu bukan jatah kita diskusi di sini, karena masih banyak puluhan ini. Saya nggak tahu apakah kita bisa menyelesaikan jam 3. Mungkin mohon izin, apakah kita bisa meluncur ke 15 menit sesudah jam 3, Mas Iqbal, karena banyak sekali pertanyaan. Baik, kalau Mas Iqbal sepakat. Tadi ada komentar, saya kehilangan, tapi saya masih ingat yang berkomentar mengenai sekali lagi pentingnya penguatan sistem data di dinas kesehatan maupun di rumah sakit yang merupakan isu besar di Indonesia. Beliau menyampaikan di rumah sakit itu masih banyak bahkan yang underreported. Nah, apalagi yang di level komunitas. Jadi data-data yang terkait dengan public health itu masih sangat miskin di negara kita, dan bagaimana caranya menggunakan epidemik ini atau pandemi ini sebagai momentum gitu untuk memperbaiki sistem data di Indonesia. Lalu ada yang bertanya, apakah pemerintah tidak memiliki tenaga ahli seperti narasumber kita siang ini nih? Ada juga yang membuat komen, sebenarnya gugus tugas kan punya tim pakar yang di dalamnya juga ada epidemiolog gitu. Nah, kenapa tidak mulai membuat kurva epidemi seperti yang kita diskusikan kali ini, bukan hanya menggunakan data absolute number of positive cases gitu, supaya bisa dilihat betul apakah laju epidemi di negara kita ini melandai atau tidak gitu. Atau sebenarnya kerjasama Eijkman sendiri dengan gugus tugas ada nggak, Mas Iqbal? Mungkin konteksnya di pemeriksaan ya, tapi tidak terhadap analisis data seperti itu. Mungkin setelah ada artikel ini, mungkin teman-teman di gugus tugas mulai membuat kurva itu. Fingers crossed, kita berharap setelah artikel ini muncul dan juga melihat dari banyaknya peserta yang ikut di diskusi kita kali ini bisa menggugah pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun gugus tugas di level provinsi maupun kabupaten, untuk menggunakan kurva epidemi yang benar untuk benar-benar menilai laju kecepatan dari epidemi COVID-19 di Indonesia ini. Kemudian ada juga yang bertanya, di global experts menyatakan dalam epidemi itu penting sekali untuk melakukan early detection, early response. Nah, kenapa di Indonesia itu sepertinya susah gitu, selain hal-hal yang disampaikan oleh Mas Iqbal tadi mengenai ketersediaan alat, region, SDM gitu ya. Tadi juga ada yang mengingatkan kita bukan hanya membicarakan software, hardware, tapi juga brainware. Jadi kapasitas SDM di Indonesia seperti apa ini? Wah, itu pertanyaan luar biasa itu ya. Itu yang harus jawab tuh mungkin Pak Menteri kali ya.
Ya, jadi bagus tapi pertanyaannya ya, mungkin kita bisa mencari jawabannya sendiri. Mohon maaf ini saya mulai kehilangan di mana ini. Oh, ada yang bertanya ini. Mengingat terbatasnya tes PCR, apakah bisa kita menggunakan data PDP saja untuk kemudian diolah menjadi bagian dari kurva epidemiologi? Ya, jadi itu salah satu pendekatan, ya, salah satu pendekatan, tapi juga kita harus berhati-hati karena dari PDP itu mereka juga belum tentu positif, ya kan? Tapi dicoba saja, karena saya juga belum melihat kurva epidemi yang berbasis suspek, ya. Jadi kalau kita lihat contohnya di Cina, itu dia menggunakan ada positif ada, suspek ada, digabung jadi satu. Ya. Nah, kita coba aja yang PDP itu. Oh iya, Juga. tadi ada slide ya yang Ya. slide yang tadi menggabungkan Nah, suspected case dengan confirmed case, kemudian ada yang khusus confirmed case gitu. Jadi karena definisi kasus kalau menurut WHO itu ya tidak hanya yang konfirmasi, tapi juga suspek, probable juga masuk. Nah ini kan menarik kan kalau gitu digabungkan jadi satu seperti apa? Ya. Suspek sama probable aja bisa bikin pening kolega dokter di lapangan ini, Mas. Baik, kemudian ada yang bertanya mengenai penggunaan jumlah penduduk sebagai denominator untuk melihat insiden kasus COVID-19, terutama di daerah yang sudah tergolong zona merah. Mungkin prevalence point ya, Mas ya. Apakah penggunaan prevalence point yang menggunakan jumlah penduduk sebagai denominator, misalnya per sejuta atau per 10.000 atau per 100.000 penduduk itu bermanfaat? Ya. Menarik juga untuk menggunakan itu, tapi kita juga mesti hati-hati karena dengan pertambahan jumlah kasus insidennya juga meningkat kan otomatis ya kan populasinya kan stagnan ya. Jadi saya lebih cenderung sebenarnya untuk melihat kepada aspek pemeriksaan sebenarnya. Jadi oke lah populasi itu kan dia konstan ya. Anggaplah 1 tahun ini kan jumlahnya juga kita nggak punya data populasi per minggu, per bulan kan nggak punya. Memang secara epidemiologi, kalau kasusnya mungkin contohnya dalam uji klinis, ya gitu ya, jadi kita lihat kohort mungkin jumlahnya cuma 1.000 orang, kita bisa lihat itu. Jadi jumlah kasus insiden dibagi dengan populasi berisikonya berapa, kita ketemu tuh persen years-nya. Jadi risiko orang terinfeksi dalam jangka waktu periode bisa 1 tahun gitu. Itu ada manfaatnya. Tapi ini kalau kasusnya juga terlalu banyak di populasi dan terpengaruh oleh intensitas pemeriksaan kita ya, jadi saya melihat tidak begitu begitu bermanfaat. I see. Karena kalau dari konteks pembuatan kebijakan nih Mas Iqbal, kalau kita hanya melihat dalam ini ya, in the absence of adanya kurva epidemi yang benar nih, kalau kita hanya melihat jumlah kasus, tapi tidak dibandingkan dengan jumlah penduduk, itu juga bisa misleading. Jadi contohnya kalau misalnya di Papua, apakah datanya itu sudah semuanya tercakup atau enggak, tetapi katakan jumlah kasusnya mungkin 200, sementara di DKI sekian banyak gitu ya yang positif, sekian belas ribu yang positif, kan sepertinya kecil sekali gitu di Papua, tetapi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduknya maka itu menjadi besar gitu. Sehingga untuk pembuatan kebijakan publik itu bisa mendorong pemerintah provinsi terkait melakukan pendekatan-pendekatan yang mungkin lebih agresif dengan tidak hanya melihat dari jumlah kasus yang positif itu. Nah, ini Mas Reza sudah membagi presentasi dalam bentuk PDF, mohon bisa digunakan dengan bijak. Lalu kita lanjut lagi, Mas. Ini ada 73 unread message, tapi saya coba bacakan satu-satu. Knowing about quality data is big issue di sini. Jadi sebenarnya kira-kira prediksi Mas Iqbal terkait kapan kita akan mulai turun gimana nih? Ini harapan semua emak-emak di seluruh Indonesia ini. Kapan ini turun supaya kita bisa belanja lagi katanya? Jawabannya saya tidak tahu. Jadi kami tidak melakukan pemodelan tentang epidemi di Indonesia untuk melihat puncaknya. Kami juga tidak melihat kira-kira itu selesainya kapan. Namun kami mengikuti perkembangan dari pemodelan. Ya. Jadi ada yang dari kelompok yang Singapura Teknologi and Design itu, juga teman-teman dari FKM UI itu melakukan pemodelan itu. Jadi kalau sekarang kira-kira itu udah September Oktober ya. Nah, ya mungkin ya mudah-mudahan dari Juni. Mudah-mudahan cepat turun gitu ya, bulan Mei ini kasusnya turun drastis gitu ya.
Juni kita bisa nonton lagi, bisa makan lagi gitu ya. Mudah-mudahan doanya begitu, tapi ya secara realistis kita kurva epidemi itu sifatnya seperti selama itu dia naik, selama itu pula dia turun. Jadi kalau misalkan Februari, Maret, sekarang Maret, April, Mei 2 bulan ya, kemudian ya kita anggap lagi lah 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Masalahnya adalah kita belum tahu puncaknya kapan. Betul. Karena dari data kita tidak ketemu puncaknya. Dan mengkhawatirkan memang kenapa? Ternyata kalau kita lihat datanya, teman-teman semua, itu proporsi kasus di luar Jawa, Bali meningkat loh. Nah, ini hati-hati. Ya. Jadi Sumatera Barat sekarang nomor 1 paling tinggi di Pulau Sumatera. Sulawesi Selatan nomor 1 paling tinggi di Sulawesi. Papua itu sudah hampir 300 kasus. Saya menduga bahwa 300 itu yang ketemu. Ya. Seandainya saya punya asumsi bahwa 1 kasus positif itu bisa menularkan ke 3 orang, berarti itu ada sekitar 600 orang lagi di luar yang belum beredar. Itu yang konservatif ya. Kalau yang ada lagi orang menduga bahwa coba kalikan dengan angka 25 katanya. Wah, itu lebih besar lagi kan. Nah, jadi kita ini masalah belum selesai. Ya, masih panjang rasanya. Kemudian ada permintaan dari Mas Halik Malik, ini dari IDI ya. Apakah Mas Iqbal bisa membantu mengolah dan menganalisa data di Sistem Terintegrasi Bersatu Lawan COVID, DLC, yang ada di Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia. Nanti Mas Halik langsung kontak Mas Iqbal sendiri nih. Kalau nggak punya nomor kontaknya bisa kontak saya. Baik, kemudian maaf ya, saya sambil mencoba mencari pertanyaannya. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang mengikuti diskusi ini, pertanyaan-pertanyaan ataupun komentar yang ada di chat room, selain bisa diarahkan kepada narasumber kita yang luar biasa sore ini, bisa juga sebenarnya saling berdiskusi di antara kita. Jadi saya melihat sudah ada beberapa dialog atau multilog yang terjadi di chatroom. Jadi silakan saling mengomentari sesuai dengan kapasitas atau pemahaman kita masing-masing. Ini juga ada beberapa pertanyaan mengenai proyeksi, sekali lagi tadi sudah dibahas, dan penasaran juga sebenarnya Mas Iqbal terkait dengan proyeksi itu. Kita lihat banyak sekali modeling-modeling yang beredar ya, baik dari UGM, UI, kemudian UGM UI dengan beberapa universitas dari luar negeri, kemudian dari Singapura gitu. Nah, mereka menggunakan basis data apa ya, Mas Iqbal, untuk modeling-modelingnya itu? Ya, jadi yang jelas mereka pasti menggunakan data yang dilaporkan kan, sama saja. Mereka menggunakan data yang kita sekarang hanya punya satu sumber tunggal terhadap data. Jadi kita nggak punya data pembanding, yaitu data yang dilaporkan kepada kita tiap hari. Nah, di dalam pemodelan itu ada yang namanya struktur modelnya. Nah, jadi bagaimana pola dari susceptible, infected, recovery, mati, nah kemudian parameter yang menghubungkan antar model itu, kemudian asumsi dari nilainya dia mengacu kemana. Itu yang itu yang mempengaruhi hasil satu model. Jadi kalau ada model 5, hasilnya bisa-bisa beda tuh. Karena beda-beda strukturnya, beda asumsi, bisa parameter. Yang kita harapkan daripada semua itu adalah, mari kita dibuka saja. Jadi Anda pakai modelnya seperti apa, kemudian asumsi Anda pakai apa, data Anda pakai apa, parameter Anda yang Anda pakai apa, keterbatasan model Anda apa. Nah, ya, jadi kita semua, kita paham lah, model itu kan tidak seluruhnya benar juga, tapi tidak juga sepenuhnya salah, gitu kan. Nah, tapi yang penting kita tahu bahwa, ini loh perbedaan antara masing-masing model. Jadi kemudian kalau kita lihat di Amerika, itu ada satu institusi namanya Institute for Health Metric and Evaluation, dia modelnya itu di running atau di setiap hari. Jadi hari ini ada data baru lagi, ulang lagi modelnya. Besok ada lagi, ulang lagi modelnya. Itu karena mereka punya kapasitas pemodelan, kapasitas istilahnya algoritma sama workstation yang besar, dia bisa lakukan pemodelan itu setiap data baru masuk. Nah ini kita juga belum ada. Belum ada atau belum mampu, Mas? Belum atau ada. Mampu. Kita harus percaya diri dong, mampu ya? Ya, baik. Ada gitu ya. Iya, ada yang bertanya nih, ini terkait, sebenarnya saya mau keep ini untuk yang terakhir saja nanti, terkait dengan, tapi nggak apa-apa lah, supaya kita lebih positive thinking. Terkait rilis data yang dilakukan oleh pemerintah setiap hari, hal positif apa sih yang sebenarnya bisa kita dapat dari situ? Mengingatkan kita akan apa? Satu, mengingatkan kita bahwa orang ada sembuh. Nah, kita sudah dilihat kan bahwa ada kenaikan kasus sembuh, berarti kita percaya bahwa ada orang yang sembuh.
Itu hal positif pertama saya lihat ya. Jadi nggak semua orang yang COVID itu meninggal gitu. Berarti ada harapan. Kemudian yang kedua adalah keterbukaan. Nah, pada pemerintah sebenarnya sudah diminta berniat untuk terbuka dan transparan terhadap data. Tapi mungkin ada keterbatasan, itu saya tadi, keterbatasan teknis, keterbatasan koordinasi, dan lain sebagainya yang betul-betul harus diselesaikan. Saya setuju sekali dengan pendapat saya seorang teman dan juga disampaikan oleh Mbak Asri tadi. Ini adalah masa-masa kita mengevaluasi kritis sistem kita lagi. Mengevaluasi kritis sistem surveillance, sistem kesehatan kita, yang kita bilang bahwa kita siap, kita mampu, ternyata kita nggak siap. Nah, jadi ini kita secara jujur mengakui lagi bahwa ternyata kita nggak siap, sekarang mari kita perbaiki bersama. Jadi saya lihat hal positif sekarang itu adalah ini seperti kita dihadapkan pada cermin loh. Ini muka lu tuh nggak cakep-cakep banget gitu. Nah, jadi lu jadi malu Mas, jadi tutup muka. Enggak. Dengan ini Mbak ya, saya nggak ngomong ke Mbak ya, saya ngomong ke saya. Jadi harus berbenah gitu. Nah, jadi itu sih tujuannya, mungkin hikmah yang bisa diambil dari data yang disampaikan tiap hari oleh otoritas. Iya, lalu ada pertanyaan lanjutannya, tapi apakah sebenarnya data yang dirilis tiap hari itu memerlukan data pembanding? Gitu. Jadi kan selama ini portal datanya memang dipusatkan di situ, gitu, dikuasai oleh pemerintah, gitu, sebagaimana layaknya. Nah, lalu apakah mengingat cukup banyaknya kritik terhadap data-data tersebut, gitu ya, termasuk the absence of penggunaan kurva epidemi. Nah, apakah kita bisa gitu mengupayakan ada data pembanding? Baik. Dan apakah mungkin gitu di konteks yang sekarang ini? Jadi menarik sekali, ternyata sudah ada orang-orang jenius, orang-orang punya komitmen, kelompok yang namanya itu kelompok lapor COVID. Nah, lapor COVID ini itu terdiri dari orang-orang yang luar biasa, yang berusaha untuk menghimpun data, tidak sebagai tidak sebagai pembanding, tapi sebagai pelengkap dari sistem yang sudah berjalan. Apa yang dia kumpulkan? Contohnya adalah jumlah kasus PDP yang meninggal. Sekarang ini, orang yang tidak terdeteksi tapi meninggal. Itu sekarang ada datanya di mana? Kita mungkin tidak lihat data itu di sistem pusat, tapi itu ada di teman-teman provinsi. Kita lihat kalau kita berkunjung ke websitenya DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu ada jumlah PDP meninggal, jumlah ADP meninggal, tapi di pusat nggak ada. Gitu. Nah, teman-teman lapor COVID ini menarik data dari seluruh kabupaten kota, provinsi, ditarik ke satu sistem yang terintegrasi. Itu satu pertama. Yang kedua, data keluhan. Contohnya, misalkan ada orang-orang yang terdampak dari kasus COVID ini, mereka lapor kemana sistemnya? Ya. Kita nggak punya kan, di COVID.go.id nggak ada mekanismenya, ada orang yang terdampak atau ada orang yang melaporkan, di tempat saya ini ada orang di rumah meninggal, gejalanya mirip sama COVID. Itu dilapor kemana? Nah, lapor COVID itu memfasilitasi orang-orang di seluruh Indonesia, relawan dari seluruh Indonesia, untuk melapor ke sistem mereka. Nah, kalau dilihat dari mekanismenya, data-data ini yang akan disampaikan kepada pemerintah. Ini loh, data tambahannya, data pembanding, data pelengkapnya ini loh terjadi di lapangan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, itu saya lihat teman-teman di lapor COVID. Oke, jadi mungkin di lapor COVID itu bisa bisa digunakan juga sebagai salah satu data pembanding untuk melengkapi data-data yang ada. Ada juga dari Pak Joko Suhartono, beliau mengatakan beliau melakukan perhitungan pribadi yang menggunakan curve fitting untuk SIR model dari data-data yang sudah published untuk mencari atau mengasumsikan laju infeksi atau laju recovery dan laju fatality atau tingkat kematiannya. Mungkin asumsi parameter ini sementara bisa digunakan walaupun statistical error-nya masih cukup tinggi. Mungkin bisa di-share nanti ke Pak Joko ya, dengan Pak Joko ya. Joko Suhartono. Mungkin Mas Iqbal bisa di-share alamat email nggak nanti di chat room. Jadi kalau apakah memungkinkan teman-teman bisa berkomunikasi, share pemikiran atau share analisanya yang sudah dilakukan. Mungkin Mas Iqbal bisa ngetik nanti di chat room alamat emailnya. Saya sudah tulis di chatnya. Sudah ditulis di chatnya. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ingin berkomunikasi lebih lanjut dengan Mas Iqbal bisa berkomunikasi via email. Dan tadi dari Mas Dono ya, Pak Dono Widiatmoko sebenarnya ingin ngobrol atau ingin menyampaikan secara langsung, tapi memang karena kalau kita buka ininya,
dialog ini bisa sampai jam buka. Nanti saya nggak sempat masak ini. Nah, dan ini sudah jam 3:10. Tadi saya meminta tambahan waktu 15 menit dari jam 3 untuk Mas Iqbal, tapi sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Nah, coba kita manfaatkan waktu di 5 menit ini untuk menjawab yang bisa kita jawab. Ada yang meminta konfirmasi mengenai mobilitas tadi, people's mobility yang di luar Jawa Bali yang katanya ada meningkat. Beliau, Mas Rifana, entah Mbak ini, Rifana Saiful mengatakan sudah dicek di Google Mobility, tapi semuanya menurun, kecuali ada peningkatan di aktivitas pada daerah residensial yang terjadi di semua daerah. Mungkin Mas Iqbal bisa menjelaskan? Ya. Jadi apakah sudah dilihat yang dari, jadi gini, jadi kita lihat mesti parameternya tidak hanya ke penggunaan angkutan umum, tapi juga ke daerah sport kalau nggak salah ya, kemudian ke daerah pasar kalau nggak salah, dan juga kita juga lihat bahwa di situ pergerakan orang di daerah pemukiman ya, residensial ya. Tapi itu kan tidak berarti bahwa orangnya tinggal di rumah, gitu kan? Nah, kita juga lihat ada walaupun saya tinggal di rumah, tapi masih banyak juga orang yang keluar di luar begitu ya. Jadi kalau saya lihat secara umum dari tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 30 April kemarin, saya melihat bahwa tidak cukup banyak provinsi-provinsi yang mampu menurunkan mobilitasnya lebih daripada 80%. Nah, itu mungkin pesan yang saya sampaikan bahwa ternyata bahwa yang namanya PSBB ya, atau mungkin himbauan untuk tinggal di rumah itu belum sepenuhnya efektif atau dijalankan oleh masyarakat kita. Itu mungkin Pak penjelasannya. Oke, dan tadi kita diskusi dengan hostnya Mas Reza untuk memberikan kesempatan kepada satu orang saja untuk bisa merespon secara langsung atau share pendapatnya. Dari tadi Pak Dono Widiatmoko masih on? Pak Dono Widiatmoko, kayaknya freeze. Masih. Oh, masih. Sudah di-unmute oleh Mas Reza. Silakan Mas Dono, sambil mengenalkan mungkin siapa dan apa komentarnya sebelum nanti kita tutup karena sudah jam 3:12. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Astrid, makasih Mas Reza di belakang layar. Saya terima kasih Mas Iqbal, salam kenal. Saya Dono Widiatmoko, saya dosen di University of Derby di Inggris. Kebetulan anggota Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Kami membaca tantangan Mas Iqbal ini di The Conversation, dan itu memukul hati kami. Kami ini Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, tapi tidak punya senjata. Kita nggak punya senjata. Nggak ngomong cuman di mulut, tapi tidak punya ilmu. Data. Bukan tidak punya ilmu. Tidak punya senjata. Nggak punya senjata. Senjatanya apa? Epidemiologi. Epidemiologi kita tidak tahu. Oleh sebab itu, saya mengajak teman-teman sini semua, saya baca juga komentarnya tadi, Mbak Astrid, benar dari atas sampai bawah, itu brilian pertanyaannya dan sangat masukannya. Saya nggak tahu nih, mungkin Mbak Astrid dan teman di Conversation bisa atur gimana caranya supaya ada forum, kita bisa saling bantu-bantu. Seperti yang tadi semua kan Mas Iqbal dikawal, dilapor COVID ya, sebetulnya organisasinya namanya Kawal COVID yang lebih besar. Karena ada lapornya, ada medisnya, ada diskusi utamanya, ada datanya, dan ada sub-subnya. Saya tahu sekali orang-orang yang di belakangnya itu orang-orang hebat semua yang nggak pernah muncul di kemurukan, yang muncul cuma Mas Ainun satu, tapi yang di belakang itu orang-orang hebat semua, dan kita harus manfaatkan seluruh tenaga kita. Di sini juga ada Mas Panji. Mas Panji tadi komentar juga, Pak Panji itu sedang ada di Otago. Orang jenius kita harus manfaatkan, Mas Panji. Di sini juga ada Bu Agustin sudah ikut di Sekretaris Rektor Universitas Indonesia. Banyak yang mengikuti. Pak Halik Tampan tadi, Pak Halik itu Sekjen ID. Sudah nih, kita harus bareng maju-maju mengenai ini. Pemerintah, mohon maaf, saya tidak bilang inadequate, tapi mungkin sudah overwhelmed dengan segalanya. Jadi saya minta, apalagi ini Mas, Lebaran tinggal 2 minggu lagi. Kalau kita tidak berbuat, aduh saya emosian. Kalau udah begini saya emosian nih. Jangan sampai lah Lebaran itu jadi sumber kematian kita. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Dono. Jauh-jauh dari Inggris, dari UK. Dan luar biasa Mas Iqbal. Sebenarnya tidak cukup diskusi 1 jam 15 menit.
Dan tadi sudah cukup banyak masukan-masukan maupun pertanyaan-pertanyaan dan dialog yang terjadi. Tapi yang saya catat sebenarnya ada desire, ada keinginan yang luar biasa dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengikuti diskusi kita kali ini, yang punya keahlian maupun kapasitasnya masing-masing untuk bisa saling bersatu padu dan saling bekerja sama untuk bisa mendorong perbaikan, baik itu perbaikan data supaya Indonesia menggunakan kurva epidemi yang tepat untuk menilai laju epideminya. Dan tadi kita sudah, bagi yang tidak familiar dengan kurva epidemi, tadi sudah diberi penjelasan kurva epidemi 101 dari Mas Iqbal. Kemudian jadi penggunaan data yang benar, menggunakan kurva epidemi yang benar, kemudian mendorong perbaikan-perbaikan kebijakan publik yang benar. Gitu. Nah, saya serahkan sebenarnya kepada teman-teman yang mengikuti diskusi ini, apakah akan membuat diskusi lanjutan yang sifatnya limited. Dan tadi Mas Iqbal sudah share alamat emailnya, dan jika ada tindak lanjut yang kemudian membutuhkan fasilitasi, supaya kita bisa menghubungkan Otago, UK, Aceh, kemudian Jakarta, dan seluruh wilayah di Indonesia untuk perbaikan respons COVID ini, saya pikir akan menjadi gerakan yang luar biasa, kontribusi kita sebagai umat manusia untuk perbaikan umat manusia juga, utamanya masyarakat Indonesia. Dan mungkin kata-kata atau closing statement dari Mas Iqbal, yang sebenarnya keahliannya cukup banyak, dan buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang aktif di dunia malaria akan cukup familiar dengan Mas Iqbal. Jadi beliau banyak melakukan pemodeling juga, hitung-hitungan statistik terkait malaria yang kemudian sekarang diaplikasikan juga dalam konteks COVID. Saya serahkan ke Mas Iqbal untuk melakukan closing statement sebelum nanti kita kemudian ambil foto bersama. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Astrid, terima kasih Pak Dono, terima kasih teman-teman semua. Jadi saya meresonansi apa yang disampaikan oleh Mas Dono tadi. Ini saatnya, this is time, ini adalah waktunya kita untuk benar-benar bersatu melawan COVID. Ya, jadi tidak sebagai semboyan, tapi memang benar-benar bersatu. Bersatu dalam arti kita juga diberikan kesempatan. Jadi saya melihat bahwa banyak teman-teman doktoral, profesor, jago-jago di luar negeri ingin bantu di Indonesia, gitu. Tapi mungkin belum sepenuhnya bisa masuk ke sistem. Nah, ini bagaimana caranya otoritas bisa memfasilitasi teman-teman itu untuk bantu akses terhadap data, bantu sama bantu analisis, dan bantu semuanya, gitu. Tidak hanya bantu doa saja, tapi benar-benar bantu keseluruhan. Jadi saya sangat terharu dengan apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa itu represi dari kecemasan. Dan mohon maaf, Mas Dono sama sekali tidak bermaksud untuk menohok teman-teman ahli kesehatan, karena saya juga bagian daripada itu. Yang penting kita sekarang kita ngelihat gitu, bahwa inilah, mudah-mudahan ini bisa ini jadi momentum kita untuk memperbaiki diri menggunakan analisis epidemiologi yang selama ini memang kita hidup darinya. Gitu. Jadi mungkin itu, berharap sekali bahwa mudah-mudahan ini ada kerjasama berikutnya, sama-sama bisa bantu juga pemerintah, dan ya cepat-cepatlah kita selesai COVID ini. Repot juga nggak bisa nonton kan? Mungkin Mas Iqbal bisa mengulangi email address-nya, karena mungkin ada yang kelewat di chatroom, bisa sampai dibacakan aja, Mas Iqbal. Ini nggak bisa beribadah, nggak bisa bekerja katanya ya. Oke. Jadi email address-nya sudah ada di paling bawah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, alamat emailnya Mas Iqbal, iqbal.eliazar@gmail.com, dan tadi saya rasanya rugi kalau tidak membaca pesan dari Ibu Agustin, selaku mantan dekan FKM UI, dan ada direktorat ya sekarang, untuk mengajak Mas Iqbal supaya gabung jurus dengan IAKMI untuk mendorong perubahan-perubahan yang lebih baik. Baik, demikianlah jejak teladan kita pada hari ini, dan seperti tadi sudah disampaikan, diskusi kita kali ini ada di YouTube yang akan di-share melalui channel yang biasanya, Facebook, WhatsApp Group, dan lain sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendengarkan lagi diskusinya maupun yang belum sempat mendengarkan, bisa mengikuti diskusinya di channel YouTube, nanti akan di-share oleh Mas Reza. Terima kasih sekali lagi Mas Iqbal, ilmunya, insya Allah amal jariah buat kita semua, dan Bapak-Bapak dan Ibu semua tetap sehat, tetap semangat. Mari kita bersama lawan COVID. Tanahku yang puji
walaupun